Amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pemimpin BRI Cabang Cimanggis Bapak Kurniawan Syahkan Toro. Selamat sore Bapak dan teman-teman semua serta adik-adik semua yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama, saling bertatap muka, saling bersilaturahmi dan biasa mencari ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kesanjungkan berbaginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz-zulumati ilan nur, minasyirki ila tauhid, minal kufri ila iman, minal akhlaqil fasidah ila akhlaqil karimah. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin berbahagia, saya sebagai pengatur acara akan membacakan sunan acara seperti kali ini. Yang pertama pembukaan, kedua nanti ada sambutan, yang ketiga ada penyerahan simbolis santunan, yang keempat nanti sholat berjamaah, yang kelima akan mengadakan tausiah diniyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Yelau ya Pak ya. Baik, mari kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita diberkahi dan dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hajini wa ala qurratin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Pelaksana kepada Bapak Tri Harjanto. Waktu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang saya hormati dan kita muliakan Bapak Pemimpin Cabang Bapak Kurniawan Syahkan Toro. Semoga kita doakan Bapak Pemimpin Cabang selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan keladanan dalam memimpin kantor cabang Cimanggis untuk lebih baik ke depannya. Lalu yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Unit, Bapak Ibu Manajer, serta para sahabat-sahabat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, anak-anakku dan Bapak RT selaku pembina warga, lalu insan-insan dilihat kantor cabang Cimanggis. Bisa alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara ini, dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus santunan al-Yatim. Salawat serta salam kita gaungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW atas berkat bimbingan Nabi kita bisa beralih dari zaman ke gelap ke zaman yang penuh ilmu dan petunjuk seperti sekarang. Sungguh perayaan atau acara ini kami berlangsung dalam rencananya cukup singkat, namun alhamdulillah semoga berjalan dengan lancar. Pertama-tama saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, terima kasih banyak kepada
para panitia yang sudah meluangkan energi serta waktunya untuk terselenggaranya acara ini. Lalu yang kedua, saya juga menyampaikan jazakumullah khairan katsiran, terima kasih banyak kepada seluruh insan brilian yang telah menyisihkan sebagian hartanya dan juga menyisihkan doa-doa terbaiknya sehingga acara ini dapat berjalan seperti yang kita rencanakan. Semoga acara ini kami selenggarakan juga, kami undang Bapak RT dan warga di sini. Teman-teman, adik-adik semua, intinya kita pegawai di Cimanggis mohon doanya. Yang pertama biar sehat, rezekinya lancar, nanti keragaan jadi exit. Tahu exit nggak? Melampaui, bukan exit tol, bukan. Exit itu melampaui. Amin amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya itu penyerahan simbolis dari BRI kepada salah satu anak yatim ya, pada Bapak Bincang untuk mewakili pemberian simbolis kepada anak yatim. Waktu dapat disilakan. Ustaz di lampu merah. Ada di lampu merah. Ada lampu merah. Enggak Pak, berdiri Pak. Siap. Alhamdulillah, sejak sore tadi kita sudah membacakan kisah Maulid Nabi kita Muhammad SAW, dilanjutkan salat berjamaah, dan lain akan mendengarkan tausiah diniyah
oleh Ustadz Muhammad Martin ya Pak, atau Ustadz Yelau. Sebelumnya kita akan mendengarkan lantunan Aisyah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Kurniawan. Ramadan pada waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نعطي منها ومن يرد ثواب الآخرة نعطي منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas bacaan Al-Qur'annya. Mudah-mudahan khususnya yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah diniyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhbatin. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim. Di atas kan? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ini udah terlanjur di bawah ya.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ayo semangat mengaji obat hati. Siapa rajin mengaji terbuka pintu rezeki. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayo rajin mengaji tenangkan hati. Siapa rajin mengaji insya Allah berangkat haji. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ayo rajin mengaji obat hati. Teteh malas mengaji suaminya kawin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya dan masih senyum-senyum, mikirin yang tadi, jangan-jangan suami gua nanti. Jawab salam ikhlas dari hati, ridho, mudah-mudahan Allah dari urusannya rapi. Amin. Yang jawab salam ikhlas ridho karena Allah, semangat jawab salamnya, Allah banyakin duitnya. Amin. Utangnya dilunasi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarin lapar-lapar dikit juga. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. Ada maksud buat bikin minder yang baca Quran. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Allah apa? Diam-diam aja. Liman
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Emang tahu apa artinya? Pokoknya amin aja. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah seraya lisan kita mengucap alhamdulillah. Jamaah punya orang sorbannya sih sama. Baik itu syukur yang terlintas atau terlintas oleh hati, kemudian terucap oleh lisan atau bahkan teraplikasi dalam perbuatan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan hari ini, kemarin, awal dan sebelumnya Allah terima menjadi amal saleh dan menjadi timbangan pemberat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Salawat salam tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya yang mulia, pengikut-pengikutnya yang setia. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk pengikut yang dicintai Nabi yang kelak nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya Rabbal. Kira-kira kalau kita ditolongin orang senang apa enggak? Senang. Kalau dibantu orang senang atau tidak? Senang. Jangankan pakai yang gede-gede, yang besar-besar. Cuma jemuran kita diangkatin nama orang karena hujan senang. Senang. Kenapa? Besok pakaian bisa dipakai. Coba kalau sana itu hujan, minimal pakaian kita terselamatkan dari hujan. Tadi hujan nggak di sini? Hujan. Cilodong hujan banyak. Nggak sendiri tuh hujan. Ada sendiri namanya tukang tahu. Kita bersyukur kepada Allah. Kalau tadi kita bilang karena nikmat-nikmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, tapi kadang kita suka lupa ada nikmat di mana nikmat ini disyukuri bukan hanya kelas kita, tapi bahkan dari doa para rasul. Dulu Nabi Musa, kenal Nabi Musa? Kenal Nabi Musa? Nabi Musa pernah berdoa, ya Rabb, jadikan aku umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bang, Nabi Musa itu katanya Nabi paling sakti. Tongkatnya bisa berubah jadi ular, bahkan bisa membelah luar biasa. Orang teknologi zaman sekarang aja belum ada yang bisa menyanyi kehebatan Nabi Musa. Beliau pernah berdoa, ya Rabb, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tahu bagaimana peristiwanya? Mau tahu bagaimana kisahnya? Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Yang kami hormati, yang kami muliakan para ayahanda, Masya Allah, hari ini wajahnya penuh dengan cahaya surga. Ibu-ibu, ada yang udah ibu-ibu belum? Belum. Gadis. Emang begitu maunya. Dan mudah-mudahan semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus buat kakanda Bapak Kurniawan selaku pimpinan cabang BRI Cimanggis, ganteng orangnya, manis senyumnya, berkah kehidupannya. Amin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Bisa berangkat ke tanah suci Mekah. Amin. Bisa pulang lagi ke Belisama. Amin. Ada rezeki lebih, nambah istri. Amin. Jangan bahaya ya. Saya kalau disensor salah. Emang begitu, kalau yang mampu madian ahad, tawadhu sabar. Kadang-kadang yang banyak kelakuan itu kagak mampu.
Terus khusus pula buat Kakanda Bapak Ti selaku ketua panitia, di mana beliau? Nama istri. Bapak pula Kakanda akhirnya filah wasilah saya bisa kesini, Ustadz Bapak Ahmad Syarif, ya, sekaligus kameramen, sekaligus beliau wasilahnya saya bisa kesini. Mudah-mudahan walaupun namanya saya nggak sebut satu persatu, Allah tetap catat menjadi bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Ini sebuah momentum di mana kita memperingati manusia yang amat berbeda sifatnya, manusia yang memiliki akhlakul karimah, manusia yang memiliki akhlak yang begitu luar biasa. Tutur katanya menyejukkan, lisannya menyenangkan, dimanapun beliau berada selalu menjadi pusat perhatian kedamaian. Tingkah lakunya, akhlak beliau terus menjadi jalan dakwahnya umat Islam. Berapa banyak orang-orang yang membenci, tapi karena akhlaknya beliau, mereka masuk Islam karena kebaikan. Mudah-mudahan kita memperingati peringatan lahir baginda Nabi menjadi jalan kita untuk merubah kita diri ini lebih baik lagi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ayahanda, teteh, abang, hadirin jamaah, kalau kita berbicara tentang peringatan Maulid Nabi, tentu ini menjadi bagian bukti dari cinta, the truth of love. Halo? Halo? Saya mau terawang dulu sedikit. Ini ada yang lagi jatuh cinta sebetulnya. Cuma yang dicintai ini perempuan gak ngerti. Nabi memiliki kecintaan pada umatnya begitu luar biasa. Ketika beliau hidup, yang dipikirkan, yang dicari bagaimana keselamatan adalah umatnya. Dulu ketika kaum kafir mengintimidasi, merusak persaudaraan, ngacak-ngacak persaudaraan, akhirnya apa? Dapat perintah Allah untuk hijrah ke Madinah. Yang dipikirkan keselamatan Ketika beliau mau wafat, dalam lisannya yang terucap bukan lagi yang lain-lain, tapi yang terucap adalah ummati, 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 umatku. Yang disebut di akhir hayatnya adalah umatnya. Kalau boleh ada absen, Pak, kalau boleh ada absen umat, mudah-mudahan kita ada di barisan umat. Dari mulai pimpinan cabang sampai bawahannya terus sampai security masuk semua ke dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Umat yang mana? Aulan nasi bi yaumal qiyamah al-hukum alaihi salatan. Umat yang paling nanti akrab, yang paling dikenal Nabi, yang dapat syafaat adalah umat yang rajin salat. Mudah-mudahan kita di dalamnya. Amin. 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 Tadi adik-adik kita, Bang, salawatnya mantap. Tadi saya hampir nanya ke Bapak Sarif, Pak, yang ajan mana orangnya? Kalian tembok. Yang saya pikir ini recording, rekaman, atau yang di handphone aplikasi yang ada. Ternyata saya ajan, ya Allah, orang. Suaranya bagus, indah, ajannya nikmat. Kenapa? Karena ada seni di dalamnya. Betul? Betul. Solawat, azan, imam kalau nggak pakai seni, acak-adul kata orang Depok. Berantakan. Solawatan, azan nikmat. Kenapa? Pakai seni, pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan sono. Dan di sini nggak begitu.
Ada adzan macam-macam ya. Ada adzan versi Indonesia. Kalau tadi versi ijaznya orang Mekah Madinah, versi Indonesianya sedikit lebih lembut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Versi ada versi keder. Sebelum saya sampaikan ajan keder dulu ada teman saya cerita. Dia lagi ada asyhadu an la ilaha illallah, ada pun bercanda di sebelahnya. Asyhadu an la ilaha illallah, itu bocah makin kencang bercanda, diomelin lagi ngajar. Lagi aja jangan bercanda. Dia kembali pegangnya. Apa ya tadi? Lupa. Lupa dia aja. Ternyata ada bukan cuma butuh seni tapi butuh konsentrasi. Ada ajang keter. Hayya 'alas shalah. Astagfirullah. Ya kan gitu-gitu kali ya. Seni itu menjadi indah. Dengan seni sesuatu menjadi indah. Salawatan pakai seni indah, kan dulu cuma syair-syairnya saja. Zaman sekarang salawat hampir bergeser sedikit seninya. Ada yang senang pakai lagu pop. Ada yang senang pakai lagu rock, tapi isinya salawat. Ada pecinta India waktu itu. Anak remaja senang sama lagu India, tapi dia hobi hatinya dekat sama salawat. Kolaborasi dengan dia. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'atani wa darajati, anta fatayati, ratan alami, ya uhailal diwali. Gara-gara seni, boleh nggak? Nah, bagian dari kecintaan kita kepada Nabi. Alhamdulillah. Lalu kalau ajan pakai seni, kemudian sholawat pakai seni, imam pun kalau pakai seni, maka imamnya pun bisa menjadi jalan ketika orang sholat turun di hidayah. Ada orang sholat kan, mohon maaf, di sono bukan di sini. Sholatnya kadang suka sendirian. Allahu Akbar. Udah wudunya malas, sholatnya malas. Bismillah itu beda. Banyak masalah tuh dia. Allahu Akbar. Demi Allah, gerakannya udah malas banget tuh. Ya, masuk rakaat kedua, sholat zuhur, masuk rakaat ketiga. Wow. Dia menolak. Tadi tahiyat kagak ya? Makanya kalau sholat jangan merekam. Ngelamun kita. Sholat khusyuk, matanya ke arah tempat sujud, bacaan kita rapi, tertib, rukunnya dipakai. Fatihah itu menjadi rukun dalam bacaan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada huruf H, ada huruf H. Bacanya harus walaupun sholat sendiri tetap baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gerak. Huruf itu ada yang pertemuannya dengan bibir, lidah, kerongkongan dengan gigi. Jadi setiap orang sudah disetting ini semuanya untuk membaca Al-Quran. Huruf bibir, mim, waw, ba, namanya huruf syafatain. Huruf halqiyah ada 6. Ada kerongkongan bagian atas, kerongkongan tengah, kerongkongan bawah, kerongkongan sono. Tengah di atas ada kha sama gha. Ghairil. Orang kalau nggak biasa mengucap ghairil maghdubi dibaca apa? Ghairil maghdubi.
ada kol-kolah, kha sama gha. Ada lagi apa? Ada ha sama a di tengah kerongkong. Ada lagi apa yang paling bawah, kerongkongan bagian bawah, bagian dalam, ada namanya ha dan a. Bismillahirrahmanirrahim. Bayat ya. Ini lagu bayat. Ketika sholat imamnya rapi, bacaannya rapi, kita makmum, pikirannya lagi ngelamun, tiba-tiba imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Melek dia. Astagfirullah. Wah, langsung ingat dosa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang sholatnya khusyuk, yang dia fokus, yang ibadahnya lurus karena Allah, maka bahkan ketika sholat pun akan menjadi ketenangan dalam hidupnya. Insya Allah. Ketika kita sholat, rukun-rukunnya dicukupkan, bacaan-bacaannya dirapikan, terkhusus Al-Fatihah. Saya nggak ngomong jauh-jauh ke sana. Kita lagi mau membahas tentang peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi satu, Pak, Bu, Teh, Bang. Halo? Ada orangnya? Satu, ingin menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi. Nabi cintanya begitu luar biasa, maka sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita merasa cinta lebih kepada Nabi. Saya jadi ingat ya, kalau bicara tentang cinta, entah berapa ribu lagu yang dibuat untuk mengungkapkan rasa cinta. Kalau cinta sudah membara, rindu semakin menggebu. Lagu cinta banyak, Pak. Kenapa? Karena ungkapan rasa hati yang terdalam. Salawat-salawat merupakan bagian ungkapan rasa hati yang terdalam kepada baginda Nabi. Kenapa? Karena cintanya luar biasa. Para wali Allah, para sahabat Nabi, kenapa ibadahnya keren, ibadahnya hebat? Karena cintanya hebat. Orang kalau udah cintanya hebat, mohon maaf, ini analogi saja ya, sedikit saja analogi yang saya sampaikan. Kalau kita pernah jatuh cinta, teh, pengen nggak yang buat yang belum nikah, yang belum menikah? Ada yang belum nikah udah dikasih kurang ya. Orang kalau udah cinta apa aja bisa dikerjain, yang nggak mampu dimampu-mampuin, yang nggak sempet disempet-sempetin, yang santai diperjuangkan karena cinta. Buat abang, teteh, ibu, mungkin dulu ketika sebelum menikah pertama kali mendapatkan WA dari orang yang dicintai, itu berdebar rasa di dada. Selalu ingin menyebut namanya, jangankan ada orang yang ikat iklan TV ada sebut nama dia, langsung ingat dia. Ada motor lewat, ada tulisan nama dia, ingat ke dia. Ada angkot lewat, ada orang mirip, ingat ke dia. Kenapa? Karena cinta. Tumbuh begitu hebat. Bahkan tidak jarang orang bisa terluka karena cinta. Inilah bedanya cinta manusia kepada manusia biasa, tapi beda dengan cinta Nabi kepada umat. Banyak ungkapan-ungkapan cinta yang terlintas dalam lagu-lagu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus memikirkanmu. Karena ada rasa cinta, dia merasa tidak nyaman dengan hidupnya, dia merasa terluka karena cinta manusia kepada manusia itu cintanya biasa, berubah karena mata, berubah karena kondisi. Mungkin si A, si Teteh, mohon maaf sekarang yang udah nikah 5, 6, 7, 10 tahun, rasa cintanya sedikit berbeda sama istrinya. Bahkan suka ada lagu di TikTok, suka ada di Instagram muncul, kamu siapa? Kamu siapa? Dulu cantiknya luar biasa, dulu tampannya luar biasa. Ketika punya anak 4, cintanya bisa bro. Tapi beda dengan Nabi.
Beda dengan cinta Nabi sampai akhirat, sampai beliau di surga pun Pak. Sampai beliau berada di surga yang dicari umat. Ya Rob, ini surga begitu indah, begitu luar biasa ya Rob, tanpa cacat sedikit pun. Tapi rasanya aku ingin berada di tengah-tengah umatku. Yang mana? Yang ada di cabang BRI Cimanggis. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Yang mana yang dulu ngadain peringatan Maulid? Amin. Yang mana yang lagi nyender? Yang mana yang lagi ngelamun? Yang mana yang lagi mikirin orang di rumah? Yang lagi mikirin bayaran bocah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat besar setelah kita iman dan Islam adalah kita menjadi umat baginda Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kecintaan kita kepada Nabi akan melahirkan nilai-nilai ibadah yang semakin semangat. Orang semakin cinta kepada Nabi, biasanya satu, dia sering menyebut nama Nabi. Dengan apa? Dia bersolawat. Bu, teh, abang, bapak, Nabi itu punya kecintaan 3. Yang pertama, selain kita yang besar-besar lainnya. Yang pertama, Nabi senang cinta sama ibadah. Nabi senang sama ibadah, sholatnya yang rapi, yang tertib. Dulu ada kisah Nabi ibadah kalau malam kakinya sampai bengkak, lamanya ibadah. Ketika Siti Aisyah lagi mau tidur, dia lihat Nabi masih sholat, masih ibadah, masih zikir. Kemudian Siti Aisyah dia mendusir, kata orang Depok, terbangun di tengah malam, dilihat Nabi masih ibadah. Beliau bangun menjelang subuh, Nabi masih ibadah. Kita belum tidur, melihat masih main TV, nonton TV, main handphone, mendusir masih main, mau subuh masih main. Di sana bukan di sini. Insya Allah. Nabi senang ibadahnya rapi, ibadahnya serius, duduk berlama-lama dalam zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Kalau kita bersolawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak bersolawat, insya Allah itu menjadi bukti kita sering menyebut nama Nabi. Itu yang disenangi Nabi. Yang pertama ibadah, yang kedua singkat cerita, yang kedua Nabi senang pakai wangi-wangian. Nabi itu senang wangi, bahkan keringatnya pun wangi. Halo ibu yang sudah menikah, buat yang sudah menikah, di rumah usahakan lebih wangi ketimbang di kerjaan. Di rumah usahakan lebih rapi ketimbang keluar. Kenapa? Itu bagian dari sunnah ketika sudah menikah. Halo? Jangan kayak orang di sono bikin gua maaf. Suaminya pulang dari kerjaan, sampai di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kunci di bawah rak sepatu, ambil sendiri, buka sendiri itu pintu. Ada begitu. Dibuka, bininya keluar, serampang, tercium aroma bawang, tercium aroma terasi, tercium aroma bawang putih. Kata suaminya, indah sekali aroma pasar. Ibu di rumah usahakan, kalau di tempat kerja wangi, di rumah insya Allah lebih wangi. Siti Aisyah ketika Nabi pulang dari tempat beliau berangkat ke tugas pekerjaannya, Nabi dielap sapu tangan.
diambil terus diusap ke tubuhnya. Kenapa? Karena keringat Nabi wangi. Besok teteh punya suami pulang kerja lampin nih suami pipi leher biar lakinya kena sekali. Beda dengan tapi setidaknya apa? Pelayanan untuk suami itu menjadi jalan ibadah di hadapan Allah. Jangan sampai tercipta lagu kata Juni Iskandar. Apa katanya? Pulang malam kedatangan mencari hiburan di luar rumah. Suami itu bisa nyari hiburan di rumah. Kenapa? Hiburan di rumah udah kayak TV hitam putih, mati lagi. Astagfirullah. Ini saya sambungin sama yang ketiga dah. Satu apa Pak? Ibadahnya. Kita rapiin ibadah ya. Yang kedua, artinya apa? Menjaga diri untuk aroma terbaik. Yang ketiga, apa kata Nabi? An-nisa. Kita disuruh jagain perempuan. Kita disuruh lindungi perempuan. Ibu, saya belain boleh. Wanita itu adalah tiang negara kata Nabi. An-nisa'u imadul bilad. Wanita itu adalah tiangnya negara. Kalau wanita baik maka negaranya baik. Kalau wanitanya buruk akhlaknya maka negaranya ikut buruk. Lihatlah bagaimana dulu sebelum Nabi dilahirkan, wanita zaman dahulu, zaman jahiliyah, jangankan sudah besar, baru lahir langsung dikubur. Lahir perempuan diurung kata orang Depok. Lahir perempuan dibawa dibuang. Rendah serendah-rendahnya kaum wanita sebelum Nabi dilahirkan. Bahkan wanita-wanita saat itu hanya sebatas menjadi pelampiasan titik. Sensor. Setiap hari begitu terus diinjak-injak harga diri wanita. Bahkan ada orang laki zaman dulu lakinya 1, perempuan istrinya 20. Waduh, gimana ngerti? Lakinya 1, istrinya 50. Lakinya 1, istrinya 100. Kapan pakai kolornya? Astagfirullah. Kenapa murah? Murah zaman dulu wanita. Ketika Nabi dilahirkan, sahabat bertanya, ya Rasul, siapakah yang aku hormati setelah engkau? Apa kata Nabi? Ibumu. Perempuan. Ada nggak ibu bapak ibunya laki-laki? Ada ibu perempuan. Ya Rasul, siapa lagi? Kata Nabi, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. 3 kali disebut nama ibumu. Perempuannya 3, lakinya 1. Perempuannya 3, lakinya 1. Bukan ke sono, sini. Bu, ibu, teteh, Nabi begitu menjaganya wanita, begitu melindungi nyawa wanita, sampai derajatnya tinggi, sangat tinggi. Bahkan lagu Nasidaria pernah berkumandang, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, ngandung sampai 13 kali. Ada sampai 13 anak. Sudah diangkat tinggi-tinggi derajat wanita. Jangan sekarang di sono, bukan di sini, di sono. Tahu di mana tahu? Bukan di Jimbowe, bukan.
Banyak wanita yang menjual harga diri, yang menjatuhkan harga diri. Mohon maaf, Pak, Teteh, Abang, kita sebetulnya tidak mau melihat yang bukan haknya, betul? Tapi karena ada di depan, wajib. Kalau itu sama pikiran saya. Kita bawa motor, bawa mobil, kendaraan di depan. Mohon maaf, ada aurat yang terbuka, bukan lagi paha yang kelihatan, tapi caplak selopetan kelihatan di belakang. Astagfirullah. Kita melihat ada di depan, kita nunduk ngeri, tapi nunduk yang ada di depan. Ini perkara kadang-kadang ringan, tapi mohon maaf sudah terlalu banyak. Sudah diangkat tinggi-tinggi derajat wanita, ya Allah, dengan kemuliaannya. Dari seorang ibu dilahirkan seorang presiden, dari seorang ibu lahirlah seorang insinyur, dari seorang ibu lahirlah pimpinan yang adil, dari seorang ibu lahirlah seorang kiai, seorang ulama, seorang yang bermanfaat dalam hidupnya. Maka wanita-wanita itulah akan menjadi penghuni surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Yang ketiga tadi, tolong dijaga. Lalu apakah kecintaan ini hanya sebagai kelakuan kita? Kalau maulid kita menumbuhkan, melahirkan cinta kita kepada Nabi, maka yang kedua, cinta tanpa bukti itu dusta namanya. Betul? Betul? Kalau kita sering menyebut Nabi tentang bersolawat, kalau tidak dibuktikan dengan kehidupan sehari-hari, maka itu dusta namanya. Senang gak lihat cowok yang ganteng? Secara zahir kita senang. Pak, senang gak sama yang cantik? Enggak. Keindahan ini bukan hanya sebatas perhiasan dunia, tapi memang Allah jadikan sebuah nilai-nilai di dalamnya tentang kebesaran Allah. Ada yang ganteng, yang cantik, tapi bukan tujuan. Yang pintar, yang cerdas, yang berilmu, bukan tujuan. Tujuannya apa? Adalah bagaimana apa yang Allah titipkan menjadi bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Jadi kalau cinta kita sering bicarakan tanpa bukti, itu dusta. Lalu bagaimana? Yuk kita aplikasikan. Nabi kalau bicara menyenangkan, duduknya membuat orang di sekelilingnya menjadi nyaman. Ada orang begitu? Insya Allah sudah menjadi bagian dari contoh sunnah ya, kepada Nabi. Ada orang ketika kumpul tiba-tiba dia pergi satu, kumpul dia pergi satu, kumpul dia pergi, dia nyampe orang pada pergi. Bukan karena perilakunya, bukan karena wajah, tapi karena akhlak. Karena akhlak Nabi begitu hebat. Lihat bagaimana Quran menyampaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, ada dua huruf taukid lam sama qad dalam ilmu tafsir. Ini dikatakan bukan sebatas buat orang muslim, tapi buat orang non-muslim. Bahwa Nabi menjadikan contoh terbaik sehebat sepanjang masa. Lihat kan, ayahnya Bunda coba buka karangan Michael Hart. Ada 100 pemimpin dunia yang diakui dan berpengaruh. Siapa nomor 1? Baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Isa diurutkan. Padahal Michael Hart adalah orang non-muslim yang tidak beriman kepada Allah, tapi dia menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama. Subhanallah. Apa artinya? Akhlak Nabi, sifat Nabi, tingkah laku Nabi, kebaikannya diakui bukan cuma orang Islam, tapi orang yang tidak berislam pun
mengakui kehebatan baginda Nabi. Subhanallah. Bersyukur kita jadi umat Nabi. Senang gak kita jadi umat Nabi? Usra lana lillal muna sallal ala wa falhana wa daruhan tazawadahu wal bishru arhamu lana. Usra lana lillal muna sallal ala wa falhana wa daruhan tazawadahu dilahirkan ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda pun dirahmati Allah. Lihat di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286 ada doa yang begitu luar biasa yang Allah hadiahkan khusus untuk baginda Nabi dan umatnya. Apa kata Allah? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Lagi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Lagi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rabb, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, jangan kau hukum kami. La tu'akhidna in nasina aw akhtana, ketika kita lupa atau melakukan kesalahan. Pak, Bu, ada gak kesalahan kita kepada Allah? Ada gak? Ada gak kesalahan kita kepada Nabi? Ada gak kesalahan kita pada orang lain? Ini hadiah besar dari Allah untuk umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai di sini cinta kita makin tumbuh kepada Nabi. Kalau ada tumbuh makin besar pada nur kecintaan kita kepada Nabi semakin tumbuh. Alhamdulillah. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi kita menyebut nama Nabi, tumbuh cinta salawat. Yang kedua dibuktikan. Yang ketiga, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang, saat ini begitu dunia berubah, zamannya sangat pesat. Teknologi terus sampai kepada kita, tidak tanggung-tanggung. Kalau dulu mungkin kita ingin melihat sesuatu di handphone, dulu belum ada handphone, masih mungkin televisi, ada mungkin internet segala macam. Tapi kalau saat ini apapun bisa kita jangkau, bisa kita cari dengan hanya memegang handphone. Yang positif masuk, yang negatif pun sangat mungkin bisa. Kalau kita tidak cegah, kalau kita tidak antisipasi, bahaya sekali. Mohon maaf izin tadi dari rakaat pertama saya baca surah At-Tahrim ayat 6, surah 6 ayat 6 dari kami. Surah 6 ayat 6. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, amin. Amin. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Diri siapa, Pak? Diri siapa, Pak? Siapa teh? Diri kita. Anfusakum wa ahlikum nar. Dan keluargamu. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kita doakan pimpinan kita di sini, Bapak
Pak Kurniawan diberikan kesehatan, keberkahan. Kita ngadain maulid ini dalam rangka menjaga keluarga, bukan hanya di rumah tapi keluar dari tempat kerjaan, agar nanti kumpul lagi di surga, dijauhkan dari neraka. Amin ya robbal alamin. Jamaah ini jamaah kumpul berkah. Keluarga kita kalau di rumah ada istri, ada suami, ada anak-anak, ada asisten rumah tangga. Kalau tempat kerja ini keluarga Pak. Keluarga Pak. Ayah kita, Bapak Kurniawan, ibu kita, mungkin ada yang lainnya, para petugas yang lainnya. Di sini adalah keluarga. Kalau rumah dijadikan tempat atau dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, maka istilah itu ketika ayahanda lelah, ketika ayah sudah mulai letih dalam berjuang untuk perusahaan, untuk keluarga, menafkahi keluarga, maka mulailah tempat kerjaanku adalah surgaku. Subhanallah. Kita buat bagaimana tempat perusahaan ini, kerjaan ini, kantor ini jadi tempat di hati kita. Kalau di dalam tempat pekerjaan kita ada cinta, maka adalah itu akan terkalahkan. Letih itu akan terkalahkan. Kenapa? Karena ada cinta. Cinta sama pekerjaan kita karena Allah. Bukan cuma cinta kamu karena Allah, tapi cinta pekerjaan kita karena Allah. Ayah hendak melangkahkan kaki dari rumah, ibu hendak melangkahkan kaki dari rumah. Nilainya adalah ibadah ketika dilakukan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap rupiah yang keluar menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Setiap lelah yang dilakukan karena Allah akan menjadi nilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam keluarga besar BNI cabang Cimanggis, yang pertama jaga tali keluarga. Ini keluarga. Ada ibu, ada ayah, ada anak, ada adik, ada kakak. Jaga. Insya Allah maka urusan-urusan niat dan niatan program-program Allah akan berikan kemudahan jalannya dan dikabulkan dengan kesuksesannya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Biar tidak acak-acakan, kalau kata orang Depok tidak aur-auran apa yang saya omongin. Kesimpulan satu, lahirnya baginda Nabi menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa menumbuhkan kecintaan kepada Nabi kepada Allah? Karena Nabi memiliki cinta yang luar biasa. Mudah-mudahan ketika nanti kelak di yaumul qiyamah, Nabi datang menghampiri membawa air telaga Kautsar untuk kita semua dan menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yuk sama-sama kita rapihin ibadah. Kita ngadain peringatan maulid, sholatnya dikit-dikit rapih. Yang belum bisa 5 waktu, paling tidak 4 waktu. Yang belum bisa 4 waktu, minimal 3, terus berangsur. Yang belum bisa khusyuk pelan-pelan, kalau 4 rakaat kemarin kagak khusyuk semua, ada gitu. Paling tidak ketika takbiratul ihram, Allah, saya niat sholat 4 rakaat dan sebagainya karena Allah Ta'ala. Standar minimal khusyuk. Standar minimal khusyuk ketika takbiratul ihram dan tahiyat pembuka sama penutup. Standar minimal khusyuk. Mudah-mudahan rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk, 3, 4 khusyuk, rakaat kelima khusyuk. Emang ada? Mungkin yang belum bisa baca Quran, yuk semangat belajar baca Quran. Dikit-dikit. Biarin. Hari ini diajarin 1 baris, besok belajar 1 baris, hari kedua yang pertama hilang sebaris. Diajarin huruf H, dia ingat, diajarin huruf H, dia ingat, huruf H yang pertama hilang. Tidak apa-apa. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar ketika besar dewasa seperti mengukir di atas air. Artinya apa? Ada kesulitan. Bukan berarti tidak bisa. Saya ada pula sebagai informasi. Saya Cibinong ada jamaah tahsin. Itu usianya bukan lagi ibu-ibu, tapi cucunya sudah punya anak. Apa itu namanya?
cicit, cucunya udah punya anak. Ada tahsyat keluarga di grup, buyutnya, neneknya, emaknya, cucunya, sampai cicit kadang ikut pun digendong-gendong. Di Zoom ngaji, belajar baca Quran sama-sama. Masya Allah. Mudah-mudahan keluarga kita termasuk keluarga yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mencintai Nabi, dengan kita mencintai Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Saja sekiranya apa yang bisa kami sampaikan. Kalau ada sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika pun ada kekurangan kata-kata yang tidak nyaman di pikiran, itu datangnya dari pribadi dan mohon dimaafkan. Hadirin jamilah rahmati Allah, sebelum kita mungkin kembali ke rumah masing-masing, kita berdoa kepada Allah. Kita memohon ampun kepada Allah agar apa yang kita lakukan hari ini tercatat menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya dzal jalali wal ikram, lakal hamdu ya Allah ya Rabb. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa nurina wa lana Muhammad. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi ashabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, terima kasih Engkau telah masih kumpulkan kami bersama orang-orang yang kami cintai. Terima kasih ya Allah, Kau masih tancapkan hidayah iman Islam dalam diri kami, keluarga kami, sahabat tetangga kami. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih Kau masih berikan panca indera dengan segala fungsi dan kemanfaatan. Ya Allah ya Rabb, terima kasih Kau telah kumpulkan kami, pertemukan kami di tempat ini ya Allah. Mereka adalah keluarga kami, walaupun mungkin bukan satu kandung satu darah, tapi tempat ini menjadikan kami ikatan keluarga, ikatan saudara karena-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih. Terima kasih ya Allah, Kau masih berikan hidayah dengan menjadi bentuk apa yang kami lakukan ibadah setiap hari. Terima kasih ya Allah, tangan ini masih bisa mengangkat Al-Quran. Terima kasih ya Allah, lisan ini masih bisa membaca Al-Quran. Terima kasih ya Allah, lisan ini masih bisa bertasbih, bersalawat kepada Kami. Terima kasih ya Allah, kening ini masih bersujud di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami yang hadir di sini bukanlah manusia yang suci. Bahkan di dalam diri kami terdapat banyak dosa dan kesalahan. Ya Allah ya Rabb, mohon saksikan dengan para malaikat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Wahai yang Maha penerima taubat. Ya Allah ya Rabb, Wahai yang Maha memberikan ampunan. Detik ini ya Allah, menit ini ya Allah, pada saat ini ya Allah, saksikan kami ya Rabb. Kami memohon ampunan kepada-Mu ya Allah. Memohon ampunan untuk orang tua kami ya Allah, ayah ibu kami ya Allah. Mohon ampunan untuk guru-guru, sahabat tetangga kami, saudara teman kami. Ya Allah ya Rabbana, maafkan kami ya Allah. Entah berapa banyak sholat 5 waktu yang telah kami tinggalkan sejak 2 akil balik sampai detik ini. Padahal itu adalah kewajiban. Yang ketika kewajiban ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Yang ketika dosa ada, maka siksa pun akan ada. Namun sebelum itu ya Allah, kami mohon ampun kepada-Mu ya Allah. Ketika mungkin pernah kami tinggalkan sholat zuhur, sebanyak sholat zuhur yang kami tinggalkan, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Kami telah meninggalkan sholat asar, sebanyak sholat asar yang telah kami tinggalkan. Ampuni ya Allah, kami meninggalkan sholat maghrib, sebanyak sholat maghrib yang telah kami tinggalkan. Ampuni ya Allah. Kami telah meninggalkan sholat isya, sebanyak sholat isya yang telah kami tinggalkan. Ampuni ya Allah. Kami telah meninggalkan banyak sholat subuh, sebanyak sholat subuh yang telah kami tinggalkan. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon ampun kepada-Mu ya Allah. Kami bertaubat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami manusia yang lemah butuh pertolongan-Mu ya Allah, butuh bantuan-Mu ya Rabb.
Betapa sedihnya ketika doa yang kami panjatkan tertangguhkan karena dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ya Allah, berikan keridhaan orang tua kami kepada kami, ya Allah. Berikan keridhaan guru-guru kami kepada kami, ya Allah. Berikan keridhaan para nabi dan rasul kepada kami, ya Allah. Berikan keridhaan orang-orang yang pernah bersosial dengan kami kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni setiap dosa yang ada di tangan kami. Ampuni setiap dosa kesalahan yang ada di mata kami, di telinga kami, di kaki, di hati dan di pikiran kami. Wahai yang Maha Penerima Taubat, wahai yang Maha Agung, wahai yang Maha Mulia, wahai yang Maha Menyaksikan, wahai yang Maha Melihat. Engkau tahu perbuatan kami seperti Kau melihat di waktu siang hari. Kau tahu apa yang kami sembunyikan seperti Kau melihat, bahkan tersembunyi di tengah malam. Ya Allah, ya Rabb, setiap kami memiliki keinginan, memiliki hajat. Setiap kami memiliki keinginan, memiliki hajat. Bahkan Kau berikan urusan, Kau berikan ujian, ya Rabb. Limpahkan rahmat-Mu, ya Allah. Dengan Kau selesaikan ujian-ujian itu, ya Allah. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, Kau temukan, Kau berikan solusi kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ketika Kau perintahkan jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, ya Allah, ya Rabb, jaga kami, ya Allah. Jaga suami kami, ya Allah, istri kami, anak-anak kami, keluarga kami, ya Allah. Keluarga di rumah, keluarga di tempat kerja, dari siksa api neraka, ya Allah. Jauhkan, ya Allah, dari siksa api neraka. Dan kumpulkan kami di surga-Mu. Kumpulkan kami di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan setiap rupiah dari tempat kerja ini menjadi rezeki yang halal dari-Mu, ya Allah. Jadikan tempat kerja ini menjadi turunnya keberkahan untuk keluarga kami, ya Allah. Keluarga yang sehat, anak-anak sehat, suami istri sehat, dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana, musibah bala. Ya Allah, ya Rabbana, hari ini bangsa Indonesia diberikan informasi yang begitu luar biasa tentang bagaimana saudara-saudaranya di Palestina. Ya Allah, berikan kekuatan, berikan kesabaran dan ketabahan. Titip doa untuk mereka saudara kami di Palestina, ya Allah. Mereka diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan doa ini sebagai bentuk kecintaan kami kepada saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, ya Rabbana, telah Kau panjangkan umur kami, Kau berkahkan umur kami, Kau berkahkan rezeki kesehatan kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabbana, titip salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Ya Allah, ya Rabbana, malu rasanya, ya Allah, kalau melihat ibadah yang pernah kami lakukan. Tapi kami yakin syafaat-Mu, syafaat dari Nabi-Mu, syafaat dari Al-Quran, dari salawat akan jauh lebih besar, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kumpulkan lagi kami nanti di surga. Amin. Tanpa melalui jembatan siratal mustaqim, tanpa dihisab, ketika bangkit dari alam kubur langsung berada di surga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Ustaz yang menyampaikan tausiah ilmiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, yang pertama kita menambahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan menambah semangat kita dalam bekerja. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, acara dari awal hingga akhir sudah selesai. Saya sebagai pengatur acara mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar dan lain sebagainya, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi